Ini adalah soundbar Sennheiser Ambeo Max dan subwoofernya Ambeo Sub. Ya, ini adalah soundbar pertama yang kita review di Logisonic. Soundbar ini dilengkapi dengan 13 speaker dan katanya dengan satu soundbar ini bisa menghasilkan suara yang seolah-olah dari sistem speaker 5.1.4. Emang beneran bisa ngasilin suara seimersif itu? Gimana rasanya saat soundbar ini dipakai untuk nonton dan dengar musik? Dan tentunya, worth it nggak sih punya soundbar Ambeo Max ini yang harganya sekitar 50 jutaan belum termasuk subwoofernya? Ayo kita bahas di video kali ini setelah dengerin sponsor yang satu ini. Resort Dusun Bedugul Asri. Tempatnya enak banget buat healing karena lokasinya sejuk banget dan ada di sekitar Danau Beratan. Area hijaunya luas dan sangat estetik karena dirancang oleh arsitek taman juara 1 nasional. Di sini juga banyak aktivitas untuk semua umur, mulai dari edukasi interaktif, dancing fountain, sampai metik daun teh. Belum lagi makanannya berkonsep farm to table dan rasanya enak-enak. Jadi pas banget deh ajak keluarga ngabisin waktu di sini. Resort ini ada di Bedugul, Bali, dan baru aja dapat penghargaan Wellness Retreat of the Year 2025 di Global Health Indonesia Event. Mau tahu informasi lebih lanjut? Langsung cek website dan Instagramnya berikut ini. Sebelum mulai, saya mau full disclosure dulu, soundbar ini dipinjemin ke kita sama distributornya Sennheiser Indonesia. Tapi kita diperbolehkan review apa adanya tanpa ada titipan pesan apapun. Dan bahkan mereka juga nggak tahu kita ngomong apa sampai video ini keluar di YouTube. Nah, udah jelas? Mari kita lihat speknya dulu. Soundbar Ambeo Max ini punya panjang sekitar 1,3 meter. Cukup panjang. Jadi pastiin kamu punya ukuran tempat yang cukup buat naruh soundbar ini di bawah TV. Kedalamannya itu cuma sekitar 17 cm dan tingginya 13 cm. Soundbar ini juga cukup berat, dia bobotnya itu sekitar 18,5 kg. Di jajarannya soundbar Sennheiser, Ambeo Max ini adalah soundbar dengan tipe yang paling besar. Yang paling bawah ada yang namanya Ambeo Mini, di atasnya ada Ambeo Plus, baru ada Ambeo Max. Untungnya masih belum ada Ambeo Pro Max ya, kalau nggak ntar barangnya bakal mirip-mirip sama barangnya Apple. Kalau kita buka bagian grillnya, kita bisa lihat ada banyak speaker yang ada di soundbar ini. Ada 9 speaker yang menghadap ke depan, terus ada 2 di samping, dan ada 2 lagi yang kita nggak bisa buka. Ini posisinya ada di atas, dia mengarah ke atas. Ke-13 speaker ini terdiri dari 5 tweeter dan 6 woofer untuk yang di depan dan yang di samping. Dan juga dia ada yang di atas ini kita sebut sebagai full range atau wideband driver. Artinya nggak dipisah antara tweeter atau woofernya. Dan dari komposisi 13 speaker ini, mereka klaimnya bisa menciptakan suara sistem 5.1.4. Dalam konfigurasi untuk dengar musik, bassnya diklaim bisa sampai 30 Hz. Jadi cukup dalam ya untuk sebuah soundbar yang nggak dipakai subwoofernya. Walaupun pengalaman kami untuk nonton film rasanya masih butuh subwoofer. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi anyway, inilah pengukuran sweep di ruangan kami untuk Ambeo Max-nya aja. Speaker-speaker ini ditenagai oleh amplifier yang total powernya itu 500 watt peak. Atau kalau misalnya kita hitung dalam RMS-nya, mungkin sekitar 350 watt RMS untuk ke-13 speaker tadi. Amplifier sendiri kelas D, jadi cukup ringkas dan lebih efisien. Terus kalau lihat di bagian belakang, di port HDMI-nya, itu juga udah cukup lengkap. Karena ini adalah soundbar yang cukup besar, jadi dia selain HDMI ARC juga ada HDMI inputnya. Artinya ini bisa dicolok seperti misalnya kalau kamu punya Nvidia Shield, kamu punya Apple TV, PS5, atau Xbox, itu dicolok ke HDMI input di soundbar ini. Kalau dari audio format, itu kodeknya juga udah cukup lengkap. Jadi udah ada Dolby Atmos, ada DTS:X, ada MPGH yang saya nggak pernah denger, sama Sony 360 yang saya juga nggak tahu gimana cara nikmatin atau source-nya ada di mana. Selain kabel HDMI, koneksinya juga udah lengkap. Dia ada optical in, ada aux in yang bentuknya RCA, ada colokan LAN, subwoofer output tentunya, USB, dan juga dilengkapi Wi-Fi 2.4 GHz atau 5 GHz dan Bluetooth 4.2.
Full disclosure, dalam testing kami untuk connect ke Wi-Fi yang 5 GHz ini agak agak sulit ya connect-nya ya. Saya nggak tahu gimana. Akhirnya waktu itu kami matiin 5 GHz di access point kami dan baru dia bisa connect ke yang 2.4 GHz tanpa ada masalah. Saya rasa ini perlu saya sebut karena kalau misalnya Anda sudah pakai Wi-Fi 5 GHz mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan kabelan atau ya bisa juga pengalaman Anda mungkin lebih baik dari kami. Prosesor yang dipakai dalam subwoofer ini adalah ARM Cortex A7 dengan menggunakan DSP dari Super Harvard Architecture atau suka kita sebut sebagai SHARC. Kenapa sampai butuh ARM dan SHARC DSP? Nah, kita perlu lihat cara kerjanya soundbar untuk tahu jawabannya. Jadi gimana caranya speaker yang drivernya semuanya jajar-jajar di depan ini bisa bikin sound yang sepertinya atau seenggaknya klaimnya bunyinya itu seperti 5.1.4. Kuncinya ada di teknologi yang dipakai di soundbar. Saya nggak bisa ngomongin exact untuk Ambeo itu gimana cara pastinya, algoritmanya kan masing-masing merek beda ya, rahasia ya. Jadi itu kayak resepnya dia lah. Tapi secara umum tuh ada 2 poin utama, yaitu psikoakustik dan beamforming. Yuk kita bahas pelan-pelan dari psikoakustik. Psikoakustik sendiri adalah studi tentang bagaimana kita, manusia, itu mendengar dan mengolah suara. Jadi dari daun telinga kita sampai ke otak kita. Contoh sederhananya, gimana caranya manusia itu tahu sumber suara yang ada di depan dia itu ada di kiri atau di kanan dia? Atau bahkan kenapa dia tahu bisa ada di depan dia? Anda bisa bayangkan perbedaan volume. Jadi misalnya kita ada suara seperti ini gitu ya. Volume yang didapat kuping kanan dan kiri dan waktu yang didengar dari kuping kiri dan kanan itu berbeda. Dan itu akan diolah secara otomatis oleh otak kita sehingga kita tahu posisinya datang dari kiri atau dari kanan kita. Nah, gimana kalau ngomongin belakang atau depan sumber suaranya? Atau dari atas atau dari bawah? Kok kita tahu ya kalau misalnya kuping kita cuma 2, gimana caranya dia tahu? Ada kucing misalnya digenteng, tuk-tuk-tuk, kok kita tahu dia dari atas gitu. Nah, kalau itu ternyata berhubungan dengan daun telinga kita. Daun telinga kita ini bentuknya kan unik ya. Ini digunakan untuk mengubah respons frekuensi yang kita dengar. Suara yang datang dari atas, dari depan, atau dari belakang itu akan memiliki frekuensi respons yang berbeda karena melewati daun telinga kita. Dan otak kita yang sudah terbiasa dengan bentuk daun telinga ini dengan mudah bisa membedakan suara yang datang dari depan, atas, bawah, maupun belakang. Nah, gimana kalau misalnya perbedaan frekuensi respons tadi yang dari daun telinga kita, itu kita aplikasikan. Jadi kita pakai kayak EQ gitu ya, pada suara yang normal. Bisa nggak kita ketipu telinga kita sampai-sampai seakan-akan suara itu pindah-pindah? Ya, jawabannya bisa. Coba nih, misalnya lagu berikut kita akan bikin muter-muter dengan menggunakan EQ. Itu semua dikerjakan dengan pengetahuan psikoakustik, yang artinya memanipulasi suara entah itu pakai semacam EQ maupun delay antar speaker dan tentunya pakai perbedaan kekerasan suaranya sehingga telinga kita seakan-akan menerima suara dari posisi yang menurut otak kita tuh di luar soundstage dari speakernya. Nah, kalau cara kedua itu adalah beamforming atau ada yang bilang namanya beam steering. Nah, teknik ini sebenarnya udah banyak dipakai sama antena komunikasi. Kalau misalnya kamu suka pakai Starlink gitu ya. Nah, itu nama lainnya adalah phase array. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menyetir atau mengarahkan pancaran suara dari speaker. Caranya dengan menggunakan beberapa driver yang berdekatan. Kemudian suara itu di-delay di antara driver tersebut sehingga gelombangnya nanti memiliki pergeseran arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Yang tadinya harusnya dia lurus ke depan jadi kayak ada sudutnya. Berbeda dengan psikoakustik, kalau yang tadi itu kan memanipulasi persepsi kita. Kalau yang ini memang betul-betul secara fisika itu gelombangnya itu diarahkan sehingga diharapkan kesannya suara itu bisa datang dari pantulan, bukan dari si speakernya sendiri. Sebagai catatan, teknik beamforming atau beam steering ini sebetulnya sudah banyak dipakai di speaker-speaker yang pro. Jadi ini bukan hal yang baru atau bukan yang satu yang groundbreaking gitu ya. Dan nggak cuman ada di soundbar aja. Nah, ada negatifnya nggak sih teknik beam steering maupun psikoakustik? Ada, nanti kita akan jelasin di akhir.
Tapi udah terjawab ya, kenapa soundbar ini butuh prosesor yang lumayan banget daya komputasinya dan didukung juga dengan DSP Shark tadi yang juga lumayan sadis. Ya, karena untuk bisa mengubah sinyal audio tadi itu ya supaya kita bisa tanda kutip menipu dan memberikan kesan suara yang soundstage-nya tuh lebih luas dari posisi speaker. Itu memang diperlukan perhitungan yang lumayan berat dan semuanya itu dikerjakan dengan secara hampir real time. Ambeo sendiri pastinya adalah kombinasi antara psikoakustik dan beam steering lah. Tapi ya buktinya kita lihat ini drivernya ada jejer-jejer. Ini khas banget nih kalau kita ngomongin beam steering. Dan amplinya juga terpisah-pisah untuk masing-masing driver, jadi nggak ada yang paralel. Cuman persisnya gimana atau cara kerja gimana tuh nggak ada informasi, jadi kita nggak terlalu bisa kasih tahu. Cuman ya itu resep rahasia lah dari perusahaannya. Sistem Ambeo ini nggak cuma di soundbar, tapi Sennheiser juga pakai sistem ini di car speaker buat yang di mobil atau di headphone mereka. Dan sistem Ambeo ini kita juga bisa atur untuk dinyalakan atau dimatikan lewat aplikasi Smart Control yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store. Nanti kita akan coba gimana bedanya kalau Ambeo-nya nyala atau Ambeo-nya mati. Selain buat atur Ambeo, kita juga pakai aplikasi itu untuk mengatur yang lain-lain. Misalnya paling standar kita bisa mati atau nyalain si soundbarnya. Kemudian kita bisa pilih preset suara, jadi ada EQ yang berbeda. Ada yang movie, musik, neutral, news and sport dan segala macam lah. Selain itu kamu juga bisa lebih atur detail lagi, itu EQ-nya juga ada dari bass dan treble segala macam untuk mendapatkan suara yang sesuai selera. Sebenarnya kalau buat orang yang demen audio, fitur ini tuh lumayan bikin stres karena jadi nyari-nyari mana nih yang suaranya paling mirip sama aslinya. Nah, kalau dari namanya sih kayaknya neutral ini yang akan kita pakai. Jadi untuk review ini kita akan pakai yang neutral. Saya mau cerita sedikit tentang subwoofernya. Kemarin waktu pertama kali kita dipinjemin Ambeo, itu kita udah sempet cobain si soundbarnya. Cuman soundbarnya doang ya, nggak pakai sub. Untuk dengerin musik sama buat nonton film. Nah, untuk musik itu sebenarnya udah lumayan banget sih. Mungkin karena tadi ya, dia bilang dia bisa sampai 30 Hz. Jadi dari sisi bassnya juga kita nggak ada kekurangan. Tapi waktu nonton film, kita berasa kalau bassnya itu tuh kurang banget. Curiganya kita sih karena implementasi si LFE-nya itu benar-benar harus lewatin subwoofer. Jadi kita minta sama distributor untuk pinjem juga si Ambeo Sub ini. Ambeo Sub ini ada woofer berukuran 8 inci di dalam dengan amplifier kelas D yang 350 watt. Jenisnya adalah yang sealed, jadi nggak ada portnya ya ini ya. Jadi kita bisa expect suaranya bakal lebih rapi. Subwoofer ini sama sekali nggak ada fitur knob apapun, cuman ada colokan aja untuk listrik sama colokan untuk subwoofer inputnya, yang itu bisa keluar dari soundbarnya ya, sehingga untuk masalah kayak low pass filter, masalah phasing, volume, semua itu diatur langsung dari si soundbarnya. Nah, udah penasaran belum sama suaranya kayak apa? Tapi sebelum kita mulai, kita harus jalanin kalibrasinya dulu. Si Sennheiser Ambeo Max ini juga dilengkapin sama mikrofon kalibrasi yang setinggi ini. Ini gunanya supaya kalau misalnya kita taruh, dia posisinya langsung kurang lebih setinggi sama ear levelnya kita. Jadi kita harus taruh dulu dia di posisi yang nanti mungkin kurang lebih lah ya, kita bisa duduknya di sini gitu. Nah, kemudian ujungnya ini kabelnya akan kita colok di bagian depan dari si soundbarnya. Ini ada tombol Ambeo, tombol ini bisa kita tahan sampai nanti dia displaynya berubah atau ada suaranya. Nah, dia udah bilang nih, nah press Ambeo to start calibration, berarti kita pencet sekali lagi dan kita langsung mundur, jangan kita ada di antara soundbar sama si mikrofonnya. Kita coba ya, sampai dia countdown. Nah, step to the side katanya. Oke, kita minggir dulu. Nah, setelah selesai, kita tinggal pencet tombol Ambeo-nya sekali lagi. Nah, kalau udah bunyi gitu, berarti udah selesai dan kita bisa cabut si mikrofonnya. Dah, tinggal kita nikmatin. Nah, penasaran kayak apa kan? Oke, sekarang kita cobain dulu ya. Kita pakai demonya Dolby. Saya juga pengen tahu apakah surround-nya bisa benar-benar berasa. Prepare to experience. This is Dolby Atmos. Now, sound moves around you. Menarik. Sebenarnya lumayan sih. Sebenarnya lumayan. Jadi tadi pas adegan yang si titik-titiknya itu kebuka gitu ya. Lumayan berasa dia ngebuka gitu. Emang suaranya kayak lumayan encompassing kita ya. Cuman kayaknya sih belum sampai belakang nih, baru sampai depan. Tapi coba kita lanjut lagi ya.
Oke, menarik sih. Jadi lebih luas dari yang saya kira ya. Suaranya itu sebenarnya bisa sampai ke pinggir sini nih, sampai mungkin masih agak serong ya dari agak depan. Nggak bisa ke belakang sih menurut saya suara. Cuman dia bisa apa ya, bisa smooth gitu geraknya dari yang sini sampai ke sini tuh sampai muter gitu tuh lumayan smooth. Cuman memang tidak ke belakang tapi suaranya. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Nah itu tuh sampai atmosnya juga sih, dia juga bisa nge-sweep gitu. Jadi kayak kita dapat soundstage tuh segini nih ukurannya, dari depan samping ini sama atas gitu ya sampai bulat ke depan gitu rasanya. Lumayan hebat sih, tapi gak bisa ke belakang gitu suaranya. Tapi hebat banget dia dari suara kayak gini doang bisa ngelebar kayak gitu ya. Menarik sih ini. Hebat sih, karena atmosnya sendiri tuh nggak cuman satu titik ya. Jadi dia ada kayak apa sih, ada depth-nya gitu. Nggak cuman posisinya di atas, tapi dia bisa ke belakang. Tapi nggak ke belakang kepala kita, itu aja sih problemnya. Cuman lumayan menarik sih ini sistem ini. Oke, coba kita matiin dulu ya si Ambeo-nya ya. Nah, coba kita dengerin lagi demo helikopternya. Wah, enggak sih. Beda banget. Ini jadi cuman segini lah. Cuman mungkin dari soundbarnya naik 20-30 cm doang sih. Coba bentar, tes lagi ya, nyalain lagi ya. Jauh sih, jauh banget. Ini bener-bener langsung kebuka gitu kalau si Ambeo kita nyalain. Tapi memang suaranya juga agak beda ya. Kalau Ambeo-nya on tuh kayaknya agak lebih kabur ya. Coba dengerin deh. Ini mungkin nggak tahu keluar apa nggak di mikrofon ya. Ambeo on. Nah, ini Ambeo off. Ya, volume juga beda sih. Volume juga beda soalnya. Nah, untuk nyobain subwoofernya, kita coba dengerin pakai Avengers ya. Ini sekarang konfigurasinya adalah Ambeo-nya nyala, dan kita nyalain si subwoofernya. Yuk, kita cobain dulu yuk. Lumayan tuh, dari pas Ant-Man-nya lagi jalan tuh berasa sih rumble-nya. Coba ya kalau kita matiin ya subwoofernya dalam konfigurasi film ya. Coba kita dengerin. Jauh sih. Jadi mungkin memang walaupun dia bilang dia bisa sampai 30 Hz dan subwoofer cuma 27 Hz, tapi kayaknya LFE-nya tuh nggak keluar gitu. Jadi impact dari si Ant-Man-nya jalan itu tuh sama sekali nggak keluar ya kalau kita nggak pakai subwoofer. Jadi kita rekomen banget sih kalau ini kayaknya tetap harus pakai subwoofer kalau nonton film ya. Oke, tadi saya udah tes soundbarnya untuk nonton film. Pertama dari bassnya dulu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi waktu kita coba tanpa subwoofer, bassnya itu kecil banget. Bahkan buat saya hampir nggak berasa. Jadi kayak biasa aja gitu. Beda kalau misalnya dia disambung sama si subwoofernya, bassnya memang jadi lebih keluar. Getaran, dentumannya itu juga lebih terasa. Kayaknya memang karena si sinyal LFE-nya itu tuh nggak keluar kalau misalnya nggak ada si subwoofer. Jadi walaupun dia bisa sampai 30 Hz, tapi sinyal LFE-nya nggak ada, jadi ya efeknya emang jadi kurang berasa. Nah, suara bassnya itu sebenarnya lumayan solid untuk si Sennheiser ini, tapi ada momen-momen emang suaranya agak kayak cuman gemuruh aja gitu ya, agak kurang tight kalau kita bilang. Tapi lumayan lah daripada nggak pakai subwoofer sama sekali. Mungkin saya akan kasih nilai dia B. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Surround-nya gimana? Berasa nggak sih surround-nya? Jawabannya sebenarnya ini melebihi ekspektasi ya. Jadi memang suaranya itu bisa berasa keluar bukan cuma dari soundbar-nya aja. Bener-bener dia keluar tuh kayak dari samping dan dari atas gitu ya. Dia cukup hebat karena dia juga mengarahkannya tuh bukan cuma kayak titik-titik suara, tapi menyeluruh. Jadi satu dimensi dinding ini tuh berasa semua gitu. Sepanjang dinding suaranya bisa bergerak, sepanjang langit-langit dia bisa bergerak di samping dan di atas. Tapi ada tapinya. Memang sih suaranya itu masih belum berasa betul kayak mengelilingi kita. Karena saya nggak bisa ngerasa suara itu keluar dari belakang. Jadi kalau saya duduknya di sini, rasanya tuh suara cuma sampai sini aja nih, cuma sampai kiri kanan kita, nggak bisa sampai ke belakang.
Nah, kita bandingkan dengan sistem 514 yang biasa. Di sini tuh kita ada sistem 514 yang harganya juga sekitar 70 jutaan lah. Jadi cukup comparable sama si Ambeo-nya. Videonya ada di sini ya. Nah, si sistem 5.1.4 itu membutuhkan placement speaker yang memang secara fisik itu dia ada di belakang si penonton, mengelilingi si penonton. Dari sisi persepsi kita, cara otak kita memproses atau psikoakustiknya tadi, ya memang lokasinya itu berbeda. Jadi dia akan melewati bentuk daun telinganya kita. Sehingga kita bisa tahu suara itu keluarnya dari belakang atau dari depan atau dari atas. Sementara kalau kita pakai soundbar, kan sifatnya kan cuma mengemulasikan. Padahal kenyataannya, bentuk kepala dan telinga orang itu berbeda-beda. Sehingga efek itu tidak bisa 100% diemulasikan untuk semua orang. Saya rasa Sennheiser juga sudah membuat teknologi yang ya sebenarnya sangat baik ya. Jadi dalam artian si virtualisasinya ini bisa diterima atau bisa dirasakan oleh sebagian besar orang dengan cukup baik. Tapi tetap aja soundbar ini mengalami isu-isu yang dialami oleh teknologi virtualisasi tadi, yaitu sweet spotnya jadi kecil dan juga ada phase issues. Jadi keruhnya suara atau kurangnya clarity dari suara Ambeo ini itu kita bisa atribusikan karena masalah fase. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal, kalau soundbar ini kan memanipulasi timing atau phase dari suaranya untuk mengeluarkan efek seolah-olah dia mengelilingi kita. Nah, manipulasi ini juga yang akhirnya memunculkan artefak atau efek negatif terhadap kualitas suaranya sendiri. Sehingga ini menjadi trade-off. Mau suara yang seperti aslinya atau suara yang seakan-akan keluar dari mana-mana. Kalau hemat saya, emang ini udah se-clear dan sejernih yang mungkin dikeluarkan dengan sistem yang bermain sama fase. Jadi memang sudah limitasi dari fisikanya aja. Sementara untuk sistem 5.1.4, karena memang peletakannya sudah sesuai, sudah mengelilingi, tidak perlu lagi ada permainan fase, manipulasi fase, dan timing, sehingga suaranya akan terdengar lebih solid juga. Seringnya, dengan budget yang sama atau lebih murah dari soundbar, kualitasnya itu akan lebih baik. Tapi ya tentu aja jadi lebih makan tempat. Dan ini menjadi dilema buat saya, karena kalau ditanya apakah sistem ini worth considering apa enggak, refleks pertamanya saya adalah bilang ya karena harganya juga agak lumayan ya, 51 jutaan plus subwoofernya 14 jutaan gitu ya, jadi sekitar 65 juta lebih. Saya di budget itu, saya bisa bikinin sistem 5.1.4 yang suaranya tuh bakal lebih solid daripada si Sennheiser Ambeo ini. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi dengan kacamata yang lebih objektif, ya memang nggak fair kalau misalnya kita bandingkan kualitas soundbar ini dengan sistem yang memang dedicated 5.1.4 atau true surround. Karena kenyataannya, nggak semua orang itu mau komit dengan sistem yang lebih makan tempat. Belum lagi harus dealing sama kabel-kabel yang speaker surround-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya rumahnya yang nggak didesain untuk surround, dari awal dia nggak desain untuk surround gitu ya, jadi akan bakal lebih ribet. Berarti akan lebih fair kalau misalnya kita compare dia dengan soundbar lain yang harganya serupa. Nah, di sini kabar baiknya. Menurut saya kalau kita compare dia dengan soundbar yang lain gitu ya, si Ambeo Max ini itu punya kualitas virtualisasi yang sangat baik untuk soundbar di kelasnya. Jadi sebelum kami jawab worth the price atau enggak, kamu harus pilih sendiri. Mau yang mana? Kalau kamu mau yang buat audio quality yang the best, ya berarti emang kamu harus pakai yang true surround, yang 5.1.4. Tapi kalau yang kamu harapkan adalah sistem yang compact, yang nggak banyak makan ruangan, nggak pakai satellite speaker di belakang, kayak soundbar lainnya juga ada yang pakai satellite ya. Tapi tetap bisa memberikan pengalaman dengerin musik dan nonton film yang stage-nya tuh lebar, yang hampir seperti dedicated surround. Maka soundbar Ambeo Max ini perlu banget kamu pertimbangkan. Nah, itulah review soundbar Ambeo Max dari Sennheiser. So far, soundbar ini perlu diacungi jempol, meskipun pastinya masih kalah kualitas suaranya dibandingkan dengan dedicated system. Tulis di kolom komentar kalau misalnya ada soundbar yang menurut kamu bisa mengalahkan dedicated home theater. Kita pasti tertarik banget buat nge-review. Kalau menurut kami sih agak susah ya. Dan buat kamu yang tertarik untuk beli soundbar Ambeo ini, atau mungkin ingin konsultasi untuk kebutuhan membuat home theater atau entertainment room kamu bisa langsung hubungin kami di 0811-899-5380. Atau kalau kamu mau cobain dulu pengalaman nonton di home theater seperti yang udah kita bikin, nah itu bisa langsung aja book appointment di Experience Center kami dengan klik link yang ada di deskripsi.
Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.